Ya, sangat disayangkan Ibu Koni kalau tidak dimaksimalkan kemampuan kecerdasan yang dimilikinya oleh bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri. Justru di bangsa ini beliau dilaporkan ke polisi karena mengkritik para pemerintah, kebijakan-kebijakan, kecurangan, dan berbagai eh, pelanggaran terhadap hukum dan seterusnya yang membuat Ibu Koni ini berpikir kali ya, lebih bagus ya di luar negeri saja. Dan rupanya teman-teman, Ibu Koni ini diterima di Universitas Rusia, universitas nomor satu yang di mana universitas ini adalah langsung ada di bawah kekuasaan Presiden Rusia. Jadi dia menjadi guru besar di sana. Wah, di Indonesia dia dilaporkan, di Rusia dia diterima sebagai guru besar. Oke, teman-teman, kita akan lihat bagaimana Ibu Koni ini menjabarkan sebuah apa yang sedang terjadi di dunia ya secara politik atau lebih tepatnya geopolitik dunia, dan terlebih juga ada perang yang saat ini sedang terjadi antara, nanti akan dijabarkan dalam perbincangan ini, kita akan saksikan terlebih dahulu. Cerita dari Madu, dari perang aja ya, dari kenapa, misalnya pertanyaan orang selama ini kenapa saya bela Rusia. Oke. Nah, itu kan cerita intinya. Jadi gini, dari awal itu ketika Presiden Putin menjalankan Special Military Operation, saya sampai sekarang bilangnya nggak perang, karena waktu itu judulnya adalah Special Military Operations atas nama kepentingan nasional dan kedaulatan Rusia. Ketika semua orang, apalagi yang sangat pro Barat, menyalahkan ini Presiden Putin kok seperti nyerang gitu ya, dan memulai serangan seolah buruk lah gitu di mata dunia, saya bilang sebentar, Indonesia tuh harus melihat ini pelajaran buat Indonesianya apa. Lalu kita kalau untuk mengerti masalah geopolitik, kita terus buka peta, Bu. Karena kadang-kadang orang tuh ngomong geopolitik, dia nggak bayangkan petanya seperti apa. Ketika kita melihat Rusia, petanya, dari kemudian kita melihat bagaimana NATO semakin lama semakin mendekat, maka kita akan mengerti bahwa tentu saja Ukraina itu menjadi sebuah garis batas yang tidak boleh dilampaui. Gitu. Yang terakhir. Betul, makanya ketika Ukraina mau bergabung atau dekat dengan EU, Presiden Putin nggak masalah, gitu kan? Mau apapun juga nggak masalah. Tapi ketika dia bergabung dengan NATO, itu sangat masalah. Karena NATO itu hubungannya ke defense dan security. Otomatis Rusia harus bereaksi gitu. Nah, kenapa saya mau melihat posisi itu? Karena saya melihat sebenarnya kalau kita melihat Rusia hari ini seolah-olah dikepung berlahan-lahan, kan dikepungnya nggak sekaligus, Bu. Berlahan-lahan maju gitu kan, ya kan? Apalagi sekarang Finlandia bergabung ya. Kan saya merasakan selama Finlandia kemarin sama Rusia masih baik-baik aja, dan kemudian Finlandia berubah pikiran. Sebenarnya kan menurut saya ngapain juga sih cari gara-gara. Tapi ini adalah apa yang dialami oleh Rusia sebenarnya akan dialami Indonesia. Hari ini Indonesia itu menurut saya tidak baik-baik saja, Bu, karena kita juga dikelilingi oleh sebuah kekuatan atau beberapa kekuatan yang bisa segera berubah kembali menjadi bentuk baru dari Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO, yang dulu pernah ada tapi kemudian hilang. Jadi lahirnya AUKUS misalnya, orang bisa memandang waktu AUKUS lahir tuh biar aja, utamanya excuse-nya Barat ya, itu kan cuma kerjasama industri, kerjasama pertukaran R&D, kerjasama teknologi. Ya, tapi kalau kita baca betul dokumennya, teknologinya teknologi airspace, teknologinya surveillance, bawah laut gitu kan, dan lain-lain yang menurut saya loh, ini akan berbahaya buat posisi Indonesia. Nah, belum lagi AUKUS juga itu selesai, itu kan juga ada kaitannya kepada Five Eyes Defense Arrangement. Jadi secara apa sih pemantauan Indonesia itu akan betul-betul menurut saya sudah dalam titik krusial. Jadi kalau kita buka peta misalnya saja ada konsep Australia itu tentang AMIS. AMIS itu adalah singkatan dari Australian Maritime Identification Zone. Bahasa dia adalah gini, pokoknya laut dia itu harus terlindungi. Jadi ancaman dari Indonesia di sebelah Aceh misalnya, tapi sudah disinyalir mendekati Australia, itu udah alert. Nah, bayangkan dengan dia deploy kemampuan itu, menurut saya Indonesia itu 2/3-nya tercover oleh surveillance Australia. Harusnya kan itu resiprokal. Bisa nggak Indonesia melakukan hal sama? Dia beli alat yang sama. Gue baru tahu juga ini ya. Sisi lautnya Australia. Keren banget ilmunya. Itu satu hal menurut saya, kita tuh kadang-kadang orang Indonesia tuh gini, Bu ya. Kayaknya percaya banget sama lagunya Kusmus, itu tau nggak? Bukan lautan hanya kolam susu. Jadi kayak kita bakal baik aja. Tetangga kita ngapain? Which aku bilang salah. Makanya yang Presiden Putin bikin itu adalah menggebrak dunia bahwa loh sebentar nih, ini sudah too much gitu. Ini perlakuan Barat tuh ke kita udah terlalu banyak. Gitu kan. Itulah momentum menurut saya Indonesia harus belajar dari apa yang dalam Rusia. Karena kan bisa kelihatan ketika Presiden Putin melakukan serangan militer itu, militer khusus itu, jawaban dari negara Barat itu menurut saya lebih nggak fair lagi, yaitu Rusia diembargo. Kemudian Rusia kena sanksi. Dan sanksi itu menurut saya sangat tidak beri kemanusiaan. Misalnya saja aset-aset orang Rusia, termasuk Valdai Club. Saya kan di Valdai Club ya. Valdai Club tuh kalau ibu buka itu masuk red alert, dianggap dianggap aset yang. Nah itu kan menjadikan sekali kita kan cuma think tank pemikir gitu. Semua yang dianggap lingkaran Presiden Putin itu dianggap semuanya mesti kena sanksi. Nah, kan sanksi itu, Bu, harusnya kan dilakukan atas pertimbangan UN. Apa sih kesalahan negara ini? Kenapa sanksi diberikan gitu? Ini kan enggak. Nah, semua hal yang terjadi hari ini kepada Rusia menurut saya itu bisa terjadi kepada Indonesia. Makanya saya melihatnya dari awal, saya agak GR aja, saya bilang Presiden Putin kayaknya kayak Presiden Soekarno ya. Satu-satunya dulu berani menggebrak dunia bahwa sebentar ini udah too much gitu, udah terlalu jauh melangkah dan meninggalkan dunia yang katanya harusnya kan adil, aman, sejahtera dan fair ya, Bu. Gitu. Luar biasa. Ya, ya.
teman-teman, jadi kita bisa lihat bagaimana kecerdasan dari Ibu Koni ya, seorang pengamat politik internasional, memberikan banyak hal untuk menjadi pelajaran bagi para pendengarnya. Ya, kecerdasan yang dimilikinya harusnya kita bisa pergunakan itu untuk membuat bangsa ini mengalami kemajuan ya. Nah, sekarang kita akan baca beberapa komentar dari netizen ya. Teman-teman, ada dari Celebrins. Terima kasih Danilia, ya. Koni, Randi Kuni, Bakri, semangat Kartini, Rusia kolaborasi dengan Kartini Indonesia. Oke, tombol penggemar berat Presiden, ya, Vladimir Putin. Ya, hurra! Oke, hebat juga ya. Beliau ada di sana. Saya WNI selalu mendukung apapun yang dilakukan Pak Presiden Putin karena beliau adalah pemimpin Rusia. Kemudian kita baca lagi teman-teman, Mr. Putin adalah seorang presiden yang baik, cerdas, berani, tegas, dan memiliki ilmu kepemimpinan yang hebat. Oke. Kemudian Sony Herul, dua wanita cerdas dan cantik dari dua negara besar sedang bertemu. Oke, kemudian dari Fauzi, semoga Indonesia tidak ragu gabung bridge ya agar hebat seperti Rusia. Kemudian dari Aris Howen, terima kasih Koni dan Orvala untuk diskusi menarik. Ya, semoga Indonesia tetap dalam kondisi aman. Baik, teman-teman, kalau kita lihat ya, kita telusuri dulu bagaimana kasus dari Ibu Koni. Ya, kasus Ibu Koni dilaporkan ke polisi dalam beberapa waktu yang lalu. Ya, akibat dugaan pencemaran nama baik. Ya, kalau tidak salah itu tuntutannya. Ya, ini beritanya teman-teman bisa lihat di sini. Yang melaporkan Rosan laporkan Koni Bakri ke Bareskrim soal dugaan pencemaran nama baik. Nah, ini dia yang terjadi. Sangat disayangkan orang-orang seperti ini ngapain sih kan begitu ya. Orang masa nggak boleh kritik kan. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Rusiani melaporkan Koni Rahakundini Bakri ke Bareskrim Polri. Rosan melaporkan Koni atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan, mengatakan laporan itu dilayangkan pihaknya pada Senin 12 Februari 2024. Dia juga mengklaim laporan itu telah diterima oleh Bareskrim Polri. Aduh, sangat disayangkan ya. Laporan itu laporan kepada Koni karena adanya tindakan dari Koni dengan ucapan-ucapan yang mencemarkan nama baik daripada Pak Rosan. Jadi kita laporkan dengan pasal 45 Undang-Undang ITE, junto pasal 27, kata Otto kepada wartawan. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman, Koni dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong. Koni dilaporkan atas ucapannya dalam video di kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Otto menjelaskan, pelaporan tersebut dilakukan lantaran Rosan merasa namanya dicatut oleh Koni dalam pernyataannya yang menyebut Prabowo Subianto hanya bakal menjabat presiden selama 2 tahun saja. Karena itu, Otto menyebut kliennya merasa dirugikan oleh pernyataan Koni tersebut. Oke, jadi kan di situ Koni ngomong gitu. Koni kan bantah yang dibilang tentang Prabowo itu hanya 2 tahun dan sebagainya. Oke, iya. Jadi inti persoalannya adalah Ibu Koni ini dilaporkan ke pihak kepolisian karena adanya unsur pencemaran nama baik. Ya, seperti apa pencemaran nama baiknya?
Ya itulah tadi yang tadi kita lihat bersama-sama ya. Nah, artinya bahwa Ibu Koni ini dilaporkan karena kritikan, karena masalah-masalah yang mungkin salah ngomong, ya, salah informasi dan terucap di publik. Pokoknya asal ada sedikit saja peluang untuk masuk kepada ranah hukum, ya itu akan dilaporkan. Ya, Edi menuturkan dengan adanya laporan tersebut, penyidik Barreskrim Polri akan meneliti lebih dahulu. Nantinya pelapor dan terlapor akan meminta atau dimintain keterangan. Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor, ujar Edi. Dalam laporan ini, Koni diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong yang menyesatkan, ya sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Dan ini adalah pernyataan Ibu Koni. Berdasarkan video di media sosial, pernyataan Ibu Koni yang menceritakan perbincangannya dengan Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Rosan Rusiani, dia mengatakan Rosan sempat membeberkan Prabowo Subianto hanya akan menjalani jabatan presiden selama 2 tahun apabila memenangkan Pilpres. Dalam video yang dilihat, ya, Koni mengatakan sempat bertemu dengan Rosan terkait rencananya bergabung dengan TKN. Koni mengaku kaget ya saat diminta Rosan bergabung tim ses paslon 02. Kita bilang, apa dulu saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ya, ini menyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita, mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti atau digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ya, jadi itu titik persoalannya teman-teman ya. Di bangsa sendiri dia dilaporkan, di negara lain dia digunakan kecerdasannya, dimanfaatkan untuk mencerdaskan generasi di Rusia. Kita kehilangan orang seperti Ibu Koni. Oke, sekian dan terima kasih. Tulis komentar Anda di kolom yang tersedia di bawah ini.